nanti dulu. Ini Mensos senior. Masya Allah, ya terima kasih kawan-kawan. Silaturahim itu kapan saja, di mana saja, dengan intensitas makin tinggi makin baik. Jadi ini kan lintas-lintas berbagai pimpinan organisasi kemasyarakatan Islam. Mereka melakukan layanan-layanan kemasyarakatan, layanan keumatan dari sangat sekali. Ormas ini punya peran cukup signifikan. Kemudian wali asuh, wali asrama untuk SR, mereka juga punya peran signifikan. Kemudian untuk ketahanan pangan, mereka juga punya peran cukup signifikan. Sehingga pertemuan ini insya Allah menjadi silaturahim yang produktif antara pimpinan-pimpinan ormas keagamaan. Kebetulan ini yang diundang adalah pimpinan ormas keagamaan Islam dengan Pak Presiden. Insya Allah plan of action-nya juga akan produktif bagi masyarakat bangsa dan negara. Ya. Beliau aja. Ya nantilah setelah selesai. Sekarang kita dengerin dulu nanti selesai ya, setelah selesai. Sementara ini kita ikuti dulu dan ini adalah momentum baik. Pimpinan ormas, pengasuh pesantren bisa langsung mendapatkan arahan, penjelasan dari Bapak Presiden. Nanti apa hasilnya, bagaimana pendapat pimpinan ormas nanti ditunggu setelah selesai ya. Mas, kemarin kan ada beberapa wilayah. Baik, terima kasih. Siang hari ini kita dipanggil oleh Bapak Presiden dalam rangka ikut juga menghadiri pertemuan dengan para tokoh agama, tokoh Islam yang siang ini diundang oleh Bapak Presiden ke istana untuk membicarakan beberapa hal, mungkin juga nanti keterlibatan Kementerian Luar Negeri pada pertemuan siang hari ini adalah mengenai pembicaraan mengenai board office dan penjelasan yang akan dilakukan seputar isu tersebut. Itu aja. Mas, pertemuan Itu aja dulu. Itu kan pembukaan dulu, Mas, ya kan? ini memang merespons kritik dari sejumlah ormas atau kelompok. Keikutsertaan Indonesia di board of. Enggak, saya kira ini penjelasan umum, ya kan? Terus nanti mungkin juga terkait dengan itu. Tapi apakah ada evaluasi? Itu aja ya, makasih ya. Yuk. Terima kasih. Baik, jadi agenda Bapak Presiden siang hari ini beliau akan melakukan pertemuan berdiskusi dengan tokoh-tokoh ormas dan tokoh-tokoh pondok pesantren. Pertemuan yang sebenarnya rutin beberapa waktu yang lalu juga pernah dilakukan oleh Bapak Presiden. Nah, hari ini beliau berkesempatan untuk kembali berdiskusi dengan para tokoh-tokoh Islam untuk mengupdate perkembangan-perkembangan baik di dalam negeri maupun di luar negeri sekaligus. Nah, seperti biasa, beliau selalu menjadikan forum-forum diskusi sebagai media untuk beliau mendapatkan masukan-masukan dari para tokoh. Ini pertemuan kedua ya kalau nggak salah dengan ormas-ormas ya? Ya, yang secara terbuka ya. Kalau ya, secara tertutup kan sebetulnya juga Bapak Presiden melalui berbagai jalur selalu melakukan komunikasi-komunikasi. Mas, mungkin jelang Ramadan juga ada bahasan tertentu nggak sih? Ada kemungkinan. Kemarin juga kami kebetulan menghadiri rapat tim pengendali inflasi pusat yang salah satu pokok bahasanya adalah dalam rangka menghadapi bulan suci Ramadan dan persiapan Lebaran, maka ada beberapa hal yang memang sejak awal sudah coba kita antisipasi, terutama misalnya mengenai ketersediaan bahan-bahan pokok yang dibutuhkan oleh masyarakat. Seperti biasa kan menjelang bulan puasa akan meningkat kebutuhan dan sering di situ juga diikuti dengan meningkatnya harga-harga, dan inilah yang kita antisipasi untuk memastikan.
bukan resistensi ya, kan mungkin masih ada perbedaan pandangan yang mungkin itu karena belum tersampaikan secara utuh apa yang menyelandasi keputusan dari Bapak Presiden dan keputusan pemerintah, termasuk di situ kan ada poin-poin yang diatur di dalam Board of Peace yang itu juga menjadi bahan pertimbangan yang barangkali ini belum tersampaikan secara utuh. Nah, saya rasa forum siang hari ini juga bagian dari yang memungkinkan untuk Bapak Presiden nanti bisa jadi akan menyampaikan poin-poin tersebut dengan harapan ini semua bisa diterima dan dimengerti oleh semua pihak. Mas, tapi masukan dari ormas-ormas Islam itu tidak mengubah keputusan pemerintah dalam keterlibatan di Board of Peace? Belum tahu masukannya aja belum kita ini kan kalau masukan itu di pertemuan siang hari ini kan belum. Tapi bahwa sekali lagi yang kami sampaikan, komunikasi kan tidak hanya yang formal seperti siang hari ini. Dan beberapa tokoh kan beliau selalu itu cara beliau sih untuk mengambil keputusan biasanya beliau meminta pertimbangan beberapa tokoh-tokoh tertentu. Mas kemarin kan waktu di SPJ kan Presiden menyebut akan meluncurkan gerakan gentengisasi ya Mas. Itu tuh nanti akan di daerah mana aja Mas? Jadi pertama begini, semangatnya adalah kalau kita lihat secara utuh kan pertama Bapak Presiden berpendapat bahwa salah satu yang harus kita dorong adalah sektor pariwisata. Nah, salah satu kunci dari sektor pariwisata itu kan adalah berkenaan dengan masalah kebersihan, keindahan. Nah, kemudian di situ ada beberapa hal yang menjadi atensi beliau dalam hal keindahan, dalam hal kebersihan. Di antaranya adalah masalah penggunaan atap yang berbahan seng, gitu. Termasuk yang berikutnya misalnya berkenaan dengan masalah sampah. Jadi kalau kemarin saudara-saudara perhatikan di dalam pengarahan beliau di forum Rakornas pemerintah pusat dan pemerintah daerah kan beliau menyampaikan beberapa hal tersebut. Jadi tidak terpenggal-penggal. Intinya adalah mari kita bersama-sama, beliau sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, menggugah kita semua untuk mari kita menjadikan lingkungan kita itu jauh lebih bersih, jauh lebih rapi, jauh lebih indah, dengan harapan itu akan mendorong terciptanya zona-zona wisata, terciptanya iklim yang membuat wisatawan, terutama wisatawan mancanegara, mau berkunjung ke negara kita. Gitu. Jadi bukan sekedar masalah gentengisasinya, gitu, tapi lebih dari itu bagian kecil dari apa yang dikehendaki oleh Bapak Presiden untuk kita semua bersama-sama menjaga lingkungan kita, menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan kita, termasuk papan reklame, baliho-baliho, kemudian kabel-kabel yang mau disadari atau tidak disadari bahwa itulah yang kita hadapi sekarang gitu. Dan memang betul kalau kita cermat atau kita merasakan memang perlu banyak pembenahan ya, tata kota kita supaya menjadi kota-kota yang indah lagi, banyak tamannya penuh dengan bunga-bunga gitu. Kira-kira seperti itu ininya. Kalau skemanya itu nanti gimana Mas? Apakah pendanaannya dari pusat atau daerah, terus skema ke pergantian, misalnya ada rumah-rumah yang dari genteng yang dari seng ke genteng itu bagaimana gitu? Pertama kalau berkenaan dengan teknis sedang didiskusikan dengan beberapa lintas kementerian. Sebenarnya ini juga bukan baru kemarin di forum di Rakornas tersebut Bapak Presiden menyampaikan, karena dalam pertemuan-pertemuan informal ini sudah didiskusikan beberapa waktu yang lalu, dan beberapa kementerian sudah diberi tugas, misalnya bagaimana kita bisa menemukan penemuan-penemuan atau teknologi-teknologi alat-alat untuk mencetak gentengnya, manakala kita membutuhkan memproduksi genteng dalam jumlah yang cukup besar. Jadi minta waktu sebentar untuk
untuk didetailkan teknisnya seperti apa gitu. Tapi diberlakukannya mulai tahun ini, Mas. Tapi diberlakukannya mulai tahun ini. Ya kita harapannya seperti itu ya. Yang kemudian juga bicara skema mungkin kita juga berkeinginan karena ini bagian dari menggugah supaya semua pihak juga pada akhirnya ikut terlibat gitu. Mungkin perorangan-perorangan atau pihak-pihak swasta. Jadi tidak sekedar kita misalnya nanti hanya menggantungkan dari APBN atau APBD gitu, karena semangat kebersamaan dan keindahan kebersihan itulah yang beliau sebagai kepala negara, kepala pemerintahan ingin menggugah itu. Oke, thank you. Mas, kalau pelantikan Adi Skadir, kapan ya Mas, mengingat hari ini kan Hakim Konstitusi Arief Hidayat sudah pensiun, Mas? Belum, tunggu untuk jadwalnya. Tapi mengenai kepresnya sudah ditandatangani oleh Bapak Presiden. Berarti ada kosong dong, Mas? Ya, Ada tunggu kosong jadwal. Pelantikannya yang tunggu. Yang mana ini? Belum ada. Belum ada. Di luar kabar reshuffle semakin santer gitu, Mas? Belum ada. Oke. Cukup, terima kasih semuanya. Mohon doa restunya supaya lancar. Itu di PBB seminar internasional kita undang pembicara pakar-pakar di Amerika dan juga wartawan dari Palestina dan senior itu terkenal itu ya. Nah, kita juga tidak bisa meninggalkan Asia Tenggara. Ada Malaysia, Brunei, Darussalam dan lain sebagainya kan. Maka kita gandeng mereka, maka seminar nasional lagi internasional kita adakan di pertemuan keduanya itu di Padang, di UIN Sumatera Utara. Nah, kita akan menjual moderasi umat beragama. Nah, kita seminarkan konten Indonesia moderat itu di mana. Nah, di pondok pesantren kan, maka itu seminar internasional itu di Surabaya. Kita undang para pakar dari Australia, dari Amerika. Nah, nanti editingnya sudah dilakukan di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dan jadi kita sangat proaktif mengartikulasikan, memberikan terjemahan terhadap statement Bapak Presiden di luar negeri. Kan saya kebetulan juga pernah ikut beberapa kali ya di pertemuan Bapak Presiden dengan terutama di kepala negara di Timur Tengah seperti di Saudi Arabia, di Jordan ya. Jadi kami tahu spiritnya Bapak Presiden itu luar biasa ya. Dan kita mengartikulasikan kepada masyarakat, bahkan bukan hanya Indonesia, ya kami simpulkan dalam 4 seminar internasional itu untuk mengartikulasikan statement Bapak Presiden di luar negeri itu dalam bentuk makalah-makalah ilmiah. Dan kita kirimkan ke beberapa komponen yang sangat memerlukan informasi itu. Dan ini saya kira hasilnya luar biasa ya. Banyak tadinya yang salah paham, tetapi begitu membaca hasil seminar yang dikemukakan oleh para tokoh, para ulama, dan para pakar, akhirnya oh iya, ternyata Bapak Presiden future orientednya itu dahsyat itu ya. Dan kita bersyukur Bapak Presiden mampu membaca tanda-tanda zaman ke depan begitu cepat, dan mudah-mudahan ini adalah jalan yang terbaik untuk bangsa kita, karena posisi Indonesia itu kan sekarang ini sangat penting. Dan apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo itu sebetulnya mengingatkan kita kepada dulu ada perjanjian Hudaybiyah yang dilakukan Rasulullah. Banyak sekali sahabat yang salah paham, tapi setelah melihat hasilnya, alhamdulillah ini yang terbaik ternyata untuk dunia Islam pada waktu itu ya. Nah, kita berharap semoga Bapak Presiden melalui doanya para ulama, doanya warga masyarakat, Indonesia akan semakin memiliki posisi penting dalam dunia internasional. Saya kira gitu. Terima kasih Pak Menag. Mantap, Prof. Saya kira silaturahmi biasa. Kan sudah cukup lama nih beliau tidak mengundang para pemuka agama ya, tokoh-tokoh agama. Persiapan Ramadan. Iya, persiapan Ramadan terutama, saya rasa. Ketemu sama tokoh agama terakhir kapan sih, Pak? Oh, lebih dari 3 bulan yang lalu ya. Kalau yang hari ini mungkin ada topik yang mau dibahas, Pak? Saya tidak tahu yang saya diundang. Nanti tapi akan dibahas. Sikap soal itu, Pak. Ayo Mas, ini Pak. Bisa lagi dengan Babe ini. Apa tuh? Dengan Babe. Wah, saya juga belum tahu. Cuma diundang makan siang. Cuma diundang makan siang katanya. Nah, ini beliau lebih tahu acaranya. Beliau kan sekjen MUI ini. Hatta beliau. Ya, pokoknya kita menyampaikan aspirasi kepada pemerintah Republik Indonesia
kita berharap tentu ya sebagai presiden mewakili negara Indonesia terkait isu yang sedang hangat, yaitu vote of peace. Ya, kalau perdamaian tentu jangan separuh-separuh. Perdamaiannya harus konkret. Perdamaiannya harus amanat undang-undang, perdamaian abadi. Ya kan? Karena itu amanat konstitusi begitu. Ya kan? Yaitu kemerdekaan adalah hak segala bangsa, karena itu kemerdekaan penjajahan harus dihapuskan. Karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Ya kan? Nah, karena itu kita akan mendengarkan apa semacam arahan presiden. Nanti setelah itu ormas-ormas akan memberikan sikap yang jelas dan tegas. Oke? Nanti yang disampaikan kepada presiden apa? Sudah ada di kantong saya. Salah satunya mungkin poin pentingnya apa, Pak? Pokoknya antara lain kemerdekaan itu hak segala bangsa. Karena itu penjajahan harus dihapuskan. Karena masuk kemerdekaan Palestina. Oke? Terima kasih. Pak Balun. Pak Balun sendiri kemerdekaan untuk Palestina. Sebelah sana, Pak. Indonesia bergabung dengan Pak, di sana, Pak. Membernya kan banyakan negara-negara muslim. Ya, kita harus percaya Presiden Prabowo ini bekas Panglima Kostrat, Panglima Perang. Ya, pasti ahli strategi. Kita jangan suzon, ya. Husnuzon. Kita harus husnuzon, ya. Beliau pasti mempunyai strategi. Daripada coba lihat, kita anggota Dewan Keamanan PBB, tapi kita tidak punya hak veto. Sekarang ini kita 2/3 punya hak veto. Daripada kita nonton di luar, kan mendingan kita mewarnai di dalam kalau menurut saya. Jadi kalau saya sebagai warga negara yang baik, sebagai umat beragama, yaitu samina wa tonah. Itu aja. Oke ya. Terima kasih, Bapak. Samina wa tonah. Mantap, Samina wa tonah. Apa kita ingin dengar dulu untuk selanjutnya nanti jadi pertimbangan. Jadi tapi kan gitu. kemarin kan MUI menganjurkan pemerintahan untuk keluar dari BOP. Ini bagaimana? Masih konsep. Berarti belum sikap tegas dari MUI. Belum, selama ini masih orang per orang. Belum ketua umum. Tapi kira-kira dari sisi mananya ya, Kiai yang memang Ya nanti aja, kalau kita sudah mendengar lah. Jangan mendahului sesuatu yang kita kadang-kadang belum tahu duduk perkaranya, ya. Kita ingin mendengar dulu Bapak Presiden bicara tentang apa, bagaimana. Intinya kalau ada masalah ya kenapa tidak, ya. Harus ada masalah buat kemanusiaan, buat perdamaian dan lain-lain. Intinya di sana. Kalau tidak ada masalah ya janganlah. Oke, terima kasih. Kalau bicara kalau ya banyak banget tuh. Undangannya sendiri Ya. datang kapan? Kenapa? Undangannya sendiri datang kapan? Undangan. Hari ini. Mulai kemarin kayaknya. Mulai kemarin lusa kayaknya. Terima kasih, Pak.